Wah, tadi nyanyinya pakai gerakan anak-anak lincah-lincah ya, Krista ya? Iya. Iya. Sebelumnya kita mau melanjutkan nyanyian lagi. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Lipat nutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu di hadapan Tuhan. Kami juga diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong supaya kami dapat menggunakan mulut kami untuk memuji nama Tuhan dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita mau melanjutkan pujian kita. Kita mau nyanyi lagu yang baru, yaitu Firman yang Indah. Oke ya, kita siap ya menyanyi ya. Anak-anak siap ya di rumah ya. Kita mau nyanyi lagu Firman yang Indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita, kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita, kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita, kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Iya, masih semangat ya memuji nama Tuhan? Krista masih semangat? Masih. Oke, kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Tapi Ibu Santi mau tanya nih, pas tanggal 26 itu hari merah kan? Iya, betul. Hari Kamis itu hari apa ya? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Iya, jadi hari kenaikan Tuhan Yesus itu di mana Tuhan Yesus itu naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Wah, baik banget ya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus kita ada Tuhan Yesus yang gimana nih? Keren dan hebat. Hebat. Oke. Maka dari itu, walaupun kita masih kecil nih Krista, kita mau melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan Yesus. Ada satu lagu. Kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi, lebih sungguh lagi. Dan juga kita mau melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Oke kita Krista, kita mau nyanyi ya lagu ini ya. Ku mau mengenalmu. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau melayanimu. Ku cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love
akan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa, takkan lupa. Ku takkan lupa, takkan lupa. Ku takkan lupa, takkan lupa. Kau selamatkan aku. Mari anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami semuanya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong supaya anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Bikit, siap dengarkan cerita? Iya, hari ini kita mau dengarkan cerita yang berjudul Yesus kembali ke surga. Ibu Santi, Ya, Ibu Santi, Ibu Santi. Sebentar ya, jangan lanjut dulu nih. Teman-teman juga sorry banget ya. Jadi aku sekarang mau nyampein berita yang bahagia. Berita apa Krista? Jadi Jenis teman aku bakal ajak aku ke Belanda. Hah? Ke Belanda? Iya. Ke Jauh Belanda. itu kan jauh. Iya. Naik pesawat aja sampai 15 jam loh itu. Iya, ke Belanda. Jadi nanti tuh aku diajak ke Kanal Amsterdam naik perahu. Terus juga foto-foto di Taman Bunga Keukenhof. Nah, terus? Ya udah, itu Nanti aja dulu, sih. iya nanti dulu. Terus kamu dibayarin sama Jenis? Oh iya dong. Gak hanya dibayarin. Dan Jenis pun ngajak aku ke istana yang ada di Den Haag yang namanya tuh Haustenborg. Nah itu Wah, ya bener itu banget. istananya bagus sekali itu. Iya. Itu kan tempat peninggalan atau tempat tinggal daripada Raja Willem. Iya, Alexander itu. Krista, nggak akan mungkin nginep di sana. Dengarkan, Jenis itu katanya belum pernah dia pergi ke Belanda. Iya. Terus kalau mau nginep di sana harus ada undangan dong dari Raja Willemnya. Nggak akan mungkin, dia kan bukan anggota keluarga istana, nggak akan mungkin diperbolehkan nginep di sana kecuali kamu dapat undangan dari Raja Willem itu. Ya, kok gitu berarti ini gagal dong Jenis, berarti bohong dong. Soalnya Jenis sudah janji sama aku. Iya, kamu kasih tahu deh teman-temanmu, kamu pikirkan dulu deh. Ya, udah sekarang kamu kasih tahu teman-temanmu, lalu dengerin cerita Ibu Santi. Oke? Ya udah deh, ya udah. Ya? Dari teman-teman, ya udah dadah ya Bu Santi. Bye. Ya, jangan sedih begitu dong mukanya. Kasihan ya Krista ya. Lebih baik kita dengerin ya cerita Ibu Santi tentang janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Oke, anak-anak duduk diam dengan manis ya. Anak-anak, jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang kematiannya, tentang kebangkitannya. Tetapi murid-murid tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Sehingga waktu Tuhan Yesus mati di salib, murid-muridnya sedih, takut, dan juga kecewa. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit,
dan melihat kuburnya kosong, murid-muridnya juga sama kebingungan juga. Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, awalnya murid-murid juga ketakutan dan tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi akhirnya murid-murid percaya dan senang sekali karena bisa bersama dengan Tuhan Yesus lagi. Nah, sejak itu ya anak-anak, berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tetapi sayang, ada seorang murid yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tentang kebangkitannya. Ada yang tahu siapa namanya? Iya betul, namanya itu adalah Thomas. Sampai akhirnya Yesus sendiri menampakkan diri kepada Thomas, ya. Lalu dia menunjukkan jarinya yang berlubang paku. Thomas pun pada saat itu sudah melihat jari atau ini nih ada lubang paku yang ada bekas lubang pakunya, ya. Thomas akhirnya tersungkur dan menyembah Yesus. Dan ada di Alkitab, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Syukurlah mereka semua murid-murid Tuhan Yesus sempat makan bersama, yaitu makan ikan bakar buatan gurunya, buatan Yesus. Tapi anak-anak, hari-hari itu ternyata tidak lama. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, bahkan pada orang banyak. Tibalah Yesus akhirnya berpesan kepada murid-muridnya supaya tidak meninggalkan kota Yerusalem. Untuk apa? Dan menyuruh murid-muridnya menantikan janji Bapa, yaitu akan dibaptis dengan apa? Dengan Roh Kudus dan menerima kuasa. Tuhan berpamitan, Dia akan pergi ke surga, Dia akan naik ke surga, Dia akan berangkat ke surga. Wah, kita nggak bisa lihat Yesus lagi ya. Hati kita semuanya sedih. Sebentar lagi kita akan kehilangan Yesus. Untunglah sebelum Dia berangkat ke surga, Dia mempunyai pesan, mempunyai janji yang berarti untuk kita. Dia katakan, pergilah. Bingung ya, kita heran apa maksud Yesus. Kita disuruh pergi. Pergi kemana? Untuk apa Dia pergi-pergi segala? Oh, ternyata maksud Yesus kita suruh pergi. Pergi itu untuk menjadikan semua orang murid Yesus. Ada yang mau anak-anak untuk pergi, untuk menjadikan semua murid Yesus? Wah, aku mau. Ibu Santi juga mau. Ya, ada yang mengatakan, iya Bu, saya mau Bu. Ya, aku rindu teman-teman di sekolah, tetangga-tetangga, sahabat-sahabat, ada mungkin om, tante, sepupu, seluruh orang supaya bisa mengenal Yesus. Wah, betapa indahnya menjadi murid Yesus. Bukan hanya jadi murid Yesus, tapi juga mau dibaptiskan. Dan anak-anak yang paling penting adalah mau taat pada Yesus. Asik, aku mau pergi, tapi apa aku bisa? Siapa aku akan pergi? Dengan siapa aku akan pergi? Nah, itu mungkin anak-anak akan bertanya-tanya, ya, apakah aku bisa pergi mengabarkan firman Tuhan? Terus dengan siapa aku bisa pergi? Nah, untunglah kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji Dia akan menyertai kita terus-menerus sampai akhir zaman. Wah, asik ya.
Kalau gitu kita nggak perlu takut. Kita akan pergi dan mengajak semua. Semua yang mungkin kita mengikuti Yesus, ya. Tapi sekarang juga kita sedih ya, nggak bisa lihat Yesus lagi. Waktu itu kulihat wajah Yesus, teringatlah tentang kata-kata Yesus sebelum ia disalibkan. Dia pernah berkata, dia akan naik ke surga. Untuk apa Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Suatu saat bersama dengan Yesus di surga nanti. Wah, ingin rasanya aku bersama-sama, sudah tidak sabar. Nah, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, lihat itu, lihat. Dia naik ke surga, dia terus naik. Lihat awan-awan mulai menutupi kakinya. Lihatlah tangannya terulur memberkati kita. Wah, ayo kita menyembah dia. Dia adalah Tuhan kita. Beberapa orang yang melihat Yesus masih ragu-ragu. Mereka terbengong-bengong, betul gak Yesus naik ke surga? Tapi ada yang langsung menyembah Yesus. Kita lihat terus dia naik ke atas. Makin lama makin tinggi. Wah, sekarang dia menghilang tertutup awan. Dia naik ke surga. Anak-anak, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat berpakaian putih di dekat kami semuanya, di dekat murid-murid semuanya. Malaikat itu berkata bahwa Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama seperti kami. Dia naik ke surga. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat, sebelum Yesus naik ke surga, ada 3 janji Tuhan Yesus. Mau dengar apa janji daripada Tuhan Yesus? Yang pertama, dia akan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus apa ya Ibu Santi? Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ternyata adalah seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan berdiam di dalam kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus juga, anak-anak, akan memperlengkapi kita dan memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Kita semua diperintahkan untuk tetap diam di Yerusalem menanti datangnya Roh Kudus itu. Oh, begitu. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian ya anak-anak. Yesus berjanji, apa tadi? Akan mengirimkan Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Oh, sekarang saya dan anak-anak bisa mengerti. Jadi Roh Kudus inilah yang akan menolong kita pada saat kita pergi untuk menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Ya, itu janji yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat janji yang kedua. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa janjinya? Iya, janji yang kedua yaitu Tuhan akan menyediakan tempat untuk kita di surga. Ya, coba anak-anak bisa buka di Yohanes 14 ayat 2-3. Dikatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku akan pergi ke sana menyediakan tempat bagi Ibu Santi, bagi anak-anak, bagi semuanya. Dan katanya apa? Apabila aku telah pergi ke situ,
Dia telah menyediakan tempat bagimu. Aduh, betapa senangnya. Tuhan mempunyai janji yang bisa dipercaya. Dia mau ajak kita ke tempat yang paling indah. Yaitu apa? Yaitu surga. Maka Tuhan Yesus adalah pemilik surga. Yang bisa kita ajak ke surga hanyalah siapa? Yaitu pemilik surga. Siapa pemilik surga? Adalah Tuhan Yesus. Nah, padahal ya banyak agama, banyak nabi-nabi yang menunjukkan cara masuk ke surga. Padahal mereka belum pernah ke surga. Masih ingat cerita tadi? Tadi janji Jenis kepada Krista. Dia mau ajak Krista ke Belanda. Mau menginap di istana Raja Willem Belanda. Ya, padahal dia belum pernah ke sana. Dan dia bukan keluarga kerajaan Belanda. Nah, anak-anak, kita akan diajak ke surga karena kita tahu, karena Yesus adalah pemilik surga. Ya, dan Tuhan Yesus juga berkata begini, Yohanes 14 ayat 6-nya tuh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi anak-anak, hanya melalui Tuhan Yesus kita bisa kemana? Kita bisa ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada tugas yang paling penting, yang terakhir yang Tuhan berikan kepada murid-murid semua. Dan termasuk kita semuanya. Apa katanya? Janji yang ketiga yang Tuhan berikan, yaitu kamu, Ibu Santi, dan anak-anak, dan semuanya akan menjadi saksiku. Wah, Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita sampai ke akhir zaman. Mungkin anak-anak ada yang berpikir, Bu Santi, aku nggak bisa bersaksi, aku nggak pintar ngomong, aku nggak bisa bercerita tentang Yesus. Ya, nah, tahukah kamu kalau dengan menunjukkan hidup yang baik, taat sama orang tua, tidak ngomong kasar, nggak nyontek, tidak lakukan hal-hal berdosa, itu sudah bersaksi. Kamu bisa menunjukkan kepada teman-temanmu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan. Dengan apa, bagaimana? Dengan bercerita bahwa Tuhan itu baik. Contohnya gimana? Contohnya saat kamu sakit, kamu bisa berdoa, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Nah, jadi ingat, menjadi saksi bukan berarti kita harus pintar bicara. Asal kita mau, kemudian berdoa dan minta pertolongan apa? Kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan menolong kita. Wow. Ya, jadi anak-anak, sebelum Tuhan Yesus ke surga ada 3 janji. Ya, apa janjinya? Masih ingat kan? Yang pertama, Tuhan akan memberikan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan tempat yang indah, yaitu surga. Dan Tuhan akan datang kembali menjemput kita semuanya. Janji yang ketiga, kita akan menjadi saksi dan Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, ya, kalian ingat ya, janji itu Tuhan Yesus mempunyai janji yang keren. Wah ya, Tuhan Yesus mempunyai janji yang pasti ditepati. Nah, sudahkah kalian siap menyambut kedatangan Yesus untuk kedua kalinya? Kapan ya Yesus datang kedua kalinya? Tidak ada yang tahu kapan, tetapi kita harus ingat, kita harus siap lakukan firman Tuhan dalam hidupmu.
Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Ya, pergilah, beritakanlah pada semua orang bahwa Yesus itu baik. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus, melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan tempat bagi kita semuanya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri, kita mau lihat ayat hafalannya. Ya, siap ya? Lihat ayat hafalannya. Kita lihat ayat hafalannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Oke, sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Oke, Ibu Santi yakin anak-anak bisa menghafal ayat hafalan ini. Oke anak-anak, kita mengakhiri cerita ini. Kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan mau menyediakan tempat bagi kami di surga yang indah. Tuhan Yesus, kami percaya akan janji Tuhan. Kami juga mau berani untuk bersaksi di hadapan teman-teman kami, kepada tetangga kami, kepada orang tua kami yang belum mengenal Yesus. Ya Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semuanya, supaya kami berani untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan untuk anak-anak yang masih belajar di rumah, bahkan mungkin mereka akan menghadapi PAT. Biarlah Tuhan mau menolong mereka semuanya, supaya mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Salam, sampai minggu depan. Dadah. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau melayanimu. Ku cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku mau mengenalmu, Engkau Allah yang besar. Meski ku masih kecil, ku mau melayanimu. Ku cinta padamu, ku berikan hidupku. Kau mati bagiku Tuhan, ku tak akan lupa. I love
I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. I love you Jesus, ku mau mengenalmu. I love you Jesus, ku mau melayanimu. I love you Jesus, ku diselamatkan. Ku takkan lupa selamanya, kau selamatkan aku. Ku takkan lupa, takkan lupa, ku takkan lupa, takkan lupa, ku takkan lupa, takkan lupa, kau selamatkan aku. Mari anak-anak, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami semuanya. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong supaya anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik. Kami serahkan ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.